Bukan hotel bintang 4, bukan juga apartemen eksklusif. Tempat ini adalah asrama santri di Jawa Barat. Saat videonya beredar di media sosial, banyak orang mengira ini penginapan mewah. Padahal, di balik desain modern dan fasilitas premium tersebut, aktivitas utamanya tetap sama. Para santri belajar, mengaji, dan menuntut ilmu. Fenomena ini datang dari pesantren Bina Insan Mulia atau BIMA melalui unit hunian terbarunya, BIMA keempat. Konsep yang diusung cukup unik, yakni pesantren rasa hotel. Sebuah konsep yang langsung mengundang perhatian sekaligus memunculkan diskusi. Apakah kenyamanan bisa berjalan berdampingan dengan nilai-nilai pesantren yang selama ini identik dengan kesederhanaan? Selama bertahun-tahun, banyak orang mengenal pesantren sebagai tempat yang sederhana, kamar diisi banyak santri, fasilitas secukupnya, dan kehidupan sehari-hari yang melatih kemandirian. Pola seperti itu sudah menjadi bagian dari sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Namun, zaman terus berubah. Generasi yang hidup hari ini tumbuh dengan teknologi, akses informasi yang cepat, dan standar kenyamanan yang juga ikut berkembang. Karena itulah sebagian lembaga pendidikan mulai memikirkan kembali bagaimana lingkungan belajar dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para siswanya. Di BIMA 4, kamar santri tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat beristirahat. Setiap ruang dirancang agar menjadi tempat yang nyaman untuk memulihkan energi sekaligus mendukung proses belajar. Fasilitas yang tersedia pun cukup menarik perhatian, mulai dari sistem pintu otomatis, pendingin ruangan, televisi Android berukuran besar, kamar mandi dalam dengan water heater, kulkas pribadi, hingga balkon untuk menikmati udara segar. Jumlah penghuni setiap kamar juga dibatasi hanya 4 orang, sehingga ruang terasa lebih lega dan kondusif. Banyak warganet mengaku terkejut melihat fasilitas tersebut. Ada yang menyebut suasananya begitu nyaman untuk belajar dan beristirahat. Ada pula yang menilai konsep ini bisa membuat santri semakin betah menjalani kehidupan di pesantren. Namun, muncul pertanyaan yang tidak kalah menarik. Mengapa lingkungan pendidikan Islam memilih konsep yang selama ini identik dengan hotel? Jawabannya, ternyata bukan semata soal kemewahan. Dalam berbagai kajian pendidikan, kualitas lingkungan fisik memiliki pengaruh terhadap kenyamanan belajar, tingkat konsentrasi, hingga produktivitas seseorang. Bagi santri yang tinggal di lingkungan pesantren selama 24 jam, kondisi kamar tentu menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Dengan jumlah penghuni yang lebih sedikit, tempat tidur yang nyaman, ruang penyimpanan yang rapi, hingga fasilitas pendukung seperti area olahraga dan restoran. Pengelola ingin menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara fisik maupun mental. Tujuannya sederhana, agar santri dapat lebih fokus menyerap ilmu tanpa terganggu oleh persoalan kenyamanan dasar. Meski tampil modern, perubahan ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang panjang. Pesantren BIMA berawal dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas Tegal Koneng yang dirintis oleh Kiai Haji Sirojudin pada tahun 1942. Saat itu, pesantren menjadi pusat dakwah dan pendidikan masyarakat di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, hingga Kuningan. Nilai kesederhanaan tetap menjadi fondasi utama. Namun, estafet kepemimpinan berikutnya melihat bahwa dunia pendidikan terus berkembang. Agar tetap relevan, pesantren perlu melakukan berbagai inovasi. Transformasi besar dilakukan pada tahun 2012 ketika lahirlah Pesantren Bina Insan Mulia atau BIMA. Tidak hanya memperbarui sistem pendidikan, pesantren ini juga menghadirkan berbagai program unggulan, termasuk SMK Broadcast Pertelevisian yang dikenal sebagai salah satu yang pertama di Indonesia, serta pengembangan BIMA TV dan MA unggulan. Artinya, perubahan yang terlihat hari ini bukanlah keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Ini merupakan bagian dari proses panjang untuk memadukan pendidikan agama dengan kebutuhan zaman. Lalu bagaimana dengan anggapan bahwa fasilitas mewah bisa mengurangi nilai-nilai spiritual? Justru disinilah tantangan terbesarnya. Di BIMA, fasilitas diposisikan sebagai penunjang, bukan tujuan utama. Kurikulum, disiplin, pembinaan karakter, dan pendalaman ilmu agama tetap menjadi inti pendidikan. Bahkan, MA unggulan menerapkan proses seleksi yang ketat sehingga kualitas akademik para santri tetap menjadi prioritas. Dengan kata lain, kamar yang nyaman hanyalah wadah, isi utamanya tetap proses pembelajaran, pembentukan karakter, dan penguatan nilai-nilai keislaman. Fenomena seperti ini juga bisa menjadi gambaran arah pendidikan berasrama di masa depan.
Di tengah persaingan global, lembaga pendidikan tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan yang cerdas dan berkarakter, tetapi juga mampu menyediakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan nyaman. Bima 4 menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu berarti meninggalkan tradisi. Justru sebaliknya, inovasi dapat menjadi cara baru untuk menjaga semangat pendidikan agar tetap relevan dengan kebutuhan generasi sekarang. Jadi, apakah konsep pesantren rasa hotel akan menjadi tren baru di Indonesia? Atau menurut kalian, kesederhanaan tetap menjadi ciri utama yang tidak boleh berubah dari sebuah pesantren? Apakah fasilitas modern seperti ini justru menjadi nilai tambah bagi dunia pendidikan? Atau ada hal lain yang lebih penting untuk diprioritaskan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini suasana kamarnya. Di dalam kamarnya ada TV, AC, kulkas, PlayStation, Netflix, free wifi, kamar mandi di dalam, dan ranjang 2 tingkat. Dan ini ruangan jin. Nah, ini suasana kelasnya. Namanya Smart Class. Smart Class ini menduplikasi dari Finlandia dan Australia, serta didukung dengan pembelajaran Cambridge Curriculum. Oke, yang ini namanya Bima Bus Cafe, tempat nongkrong para santri untuk baca buku dan ngobrol-ngobrol santai. Di sini namanya Bima Cafe Putri. Begini suasana paginya. Dan ini suasana malamnya. Kolam renangnya luas loh, friend, dengan fasilitas standar hotel dan didatangkan langsung pelatih profesionalnya loh. Pesantren VIP Bina Insan Mulia II juga menyiapkan fasilitas ekskul favorit, di antaranya ekskul robotik, panahan, berkuda, musik, basket, dan silat. Semua orang bisa masuk pesantren, tapi tidak semua orang dapat fasilitas mewah.